Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber kehidupan kami, Engkaulah Allah yang maha kasih, kasih dan kemurahan-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, juga pada hari ini di saat kami boleh melaksanakan ibadah kami meskipun harus di rumah-rumah. Kiranya Tuhan berfirman atas kami semua, dan kiranya firman-Mu menerangi hati kami semua hari ini dan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, dilanjutkan ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semua itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta memperhatikan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang akan kita rasakan ketika kita melihat orang yang berperilaku buruk? Tentulah kita akan bersikap tidak suka terhadap perilaku-perilaku buruknya. Bahkan lebih jauh dari itu, seringkali kita menjadi tidak suka terhadap orangnya. Bahkan bisa juga seringkali kemudian kita tidak menginginkan hal yang baik terjadi padanya. Misalnya saja, kemudian kita mendoakan supaya orang yang berperilaku buruk itu mengalami situasi yang buruk atau celaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap-sikap yang demikian itu sering terjadi, bahkan mungkin saja ada di dalam diri kita. Kita bahkan kemudian tidak menyukai atau tidak rela kalau orang-orang yang perilaku dan sikapnya buruk itu justru mengalami kemurahan-kemurahan, justru mengalami situasi yang baik, justru mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain atau dari pihak lain. Seolah-olah kita tidak terima di dalam hati kita. Kenapa dia yang berperilaku buruk itu justru menerima hal-hal yang baik di dalam hidupnya? Justru ada orang yang mau menolong, justru ada orang mau membantu, padahal perilakunya dan sikapnya buruk. Kita tidak rela kalau orang yang perilakunya buruk itu menerima perlakuan yang baik dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan yang demikian itu mungkin yang ada di dalam hati si anak sulung dalam perumpamaan yang kita baca dari kitab suci hari ini. Tentulah kita memahami bagaimana jengkelnya si anak sulung melihat perilaku adiknya. Tentulah kita bisa memahami bagaimana rasa marahnya si anak sulung ketika adik yang berperilaku buruk itu justru mendapatkan perlakuan yang sangat baik, sangat istimewa dari bapaknya yang pernah dikecewakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga bertanya, kenapa si bapak sebegitu baik? Kenapa si bapak menerima anak bungsu yang telah menghambur-hamburkan hartanya? Kenapa si bapak menerima si anak bungsu yang telah berfoya-foya dengan harta yang diwariskan kepadanya? Kenapa si bapak justru menggelar pesta meriah, menyembelih lembu tambun, dan memberikan jubah yang terbaik, memasangkan cincin dan juga alas bagi kakinya? Kita mungkin tidak bisa menerima, perasaan kita tidak bisa menerima perlakuan si bapak yang demikian. Nalar pikir kita mungkin juga bingung
Kenapa si Bapak berperilaku seperti itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa si Bapak berperilaku seperti itu? Kita bisa menemukan jawabannya tadi di dalam bacaan kitab suci kita hari ini yang menyatakan bahwa si Bapak berbelas kasihan kepada anak itu. Belas kasihan yang mendorong si Bapak itu kemudian menyambut si anak tadi. Rasa kasih, rasa belas kasih yang kemudian mendorong si Bapak menyambut anak bungsu yang sebenarnya telah melukai hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini hendak menggambarkan bagaimana sikap Allah kepada manusia. Perumpamaan ini hendak menggambarkan betapa Allah penuh dengan belas kasih kepada manusia. Manusia yang pernah melukai dan mengecewakan Allah dengan pemberontakannya, dengan dosanya. Tetapi didorong oleh belas kasih Allah. Allah berkenan menerima manusia yang bertobat, yang datang kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi berdosa kita, dalam posisi seperti anak bungsu yang menerima belas kasih Allah, apa yang akan kita rasakan? Tentu kita akan merasa sangat bersyukur. Tentu kita akan merasa sangat bersukacita, berterima kasih. Tentu kita akan merasa sangat beruntung punya Allah yang sangat murah hati, yang mau menerima kita kembali meskipun kita telah berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam posisi kita sebagai orang berdosa yang digambarkan seperti perumpamaan anak bungsu tidak menjadi masalah buat kita. Yang perlu kita harus bersikap hati-hati adalah pada saat kita ada dalam posisi seperti anak sulung. Ketika kita ada dalam ketaatan, ketika kita ada dalam sikap yang setia kepada Allah, ketika kita menjadi orang yang taat beribadah, ketika kita menjadi orang yang setia melakukan kehendak Allah, kita harus hati-hati bahwa dalam kesetiaan, dalam ketaatan kita kepada Allah, kita juga punya potensi jatuh di dalam dosa. Kejatuhan itu bisa terjadi ketika kita melihat Allah bermurah hati kepada orang-orang yang menurut kita dia layak menerima hukuman. Kita bisa menjadi iri, kita bisa menjadi tidak terima dalam perasaan ketika Allah ternyata bermurah hati kepada orang yang seharusnya layak menerima hukuman. Perumpamaan ini bukan hanya berbicara kepada kita yang berdosa untuk datang dan bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Murah. Tetapi perumpamaan ini juga berbicara kepada orang-orang yang taat dan setia, supaya tidak jatuh pada perasaan
dan keinginan melihat orang lain menerima hukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada yang berdosa, Allah mengundang untuk datang dan bertobat. Jangan berlama-lama. Datanglah segera dan bertobatlah, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Tetapi kepada orang-orang yang taat dan setia, Allah juga mengingatkan kepada kita supaya kita bersikap semestinya ikut bersuka cita ketika ada orang yang selayaknya menerima hukuman tetapi menerima kemurahan dari Allah. Mestinya kita ikut berpesta, mestinya kita ikut bersuka cita kalau ada orang yang berdosa, yang layak menerima hukuman, tetapi kemudian Allah mengampuni dan bermurah hati kepadanya. Kenapa kita mestinya bersuka cita? Kenapa kita tidak boleh iri dan protes kepada Allah yang bermurah hati? Karena kemurahan hati Allah terus dan sudah kita terima sebagai orang-orang yang taat dan setia. Seperti anak sulung dalam perumpamaan tadi. Kemurahan, kebaikan hati yang dimiliki oleh bapaknya senantiasa dirasakan oleh si anak sulung setiap hari. Oleh karenanya, tidak layak, tidak baik, tidak sepantasnya kalau si anak sulung kemudian menjadi marah kepada bapaknya. Karena bapaknya yang murah hati kepada si bungsu, tetap murah hati juga kepada si sulung. Bapa yang murah hati kepada orang yang berdosa, juga tetap murah hati kepada orang yang taat dan setia. Kepada kita yang taat dan setia, tetaplah bersuka cita dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Karena kemurahan Allah senantiasa juga kita rasakan. Kepada yang berdosa dan bertobat kepada Allah, bersukacitalah. Karena kasih kemurahan Allah dinyatakan dalam pengampunan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.